Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Zakir Robi dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori mengenai evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi berasal dari bahasa Latin, yakni evolvo yang artinya membentang. Pengertian sesungguhnya adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu sangat lama dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Berikutnya akan saya jelaskan teori asal-usul kehidupan. Teori yang pertama yaitu teori abiogenesis. Teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penganut dari teori ini adalah ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, yang kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek, seorang Belanda pada tahun 1677, ikut mendukungnya. Anthony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Teori berikutnya ada teori biogenesis. Teori ini menjelaskan asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini adalah Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Yang pertama, Francisco Redi, yang mengemukakan teori mengenai biogenesis. Redi ini membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Toples yang pertama dibiarkan terbuka, dan toples yang kedua tertutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup terlihat bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dilakukan agar udara dari luar tetap masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tetap busuk. Dan tidak ada larva yang lahir karena lalat tidak bisa masuk. Ilmuwan ketiga adalah Lazarus Spallanzani. Lazarus Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah yang satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Mengapa bisa terjadi? Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Selanjutnya adalah Louis Pasteur. Seperti ini gambarnya. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani tadi dengan wadah labu berleher panjang. Tujuannya untuk apa? Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar. Dalam artian masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Hasilnya, setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang terlihat tetap jernih. Tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran. Sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teori-teori evolusi. Di sini saya akan menjelaskan dua saja, karena keterbatasan waktu. Yang pertama adalah teori J.B. Lamarck, berasal dari Perancis pada tahun 1744. Lamarck ini berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada organ hewan disebabkan karena beradaptasi terhadap perubahan di alam. Contohnya adalah leher jerapah. Jerapah itu awal mulanya pendek, lama-kelamaan menjadi tinggi, sebabnya karena makanan mereka ada di atas pohon tersebut tinggi-tinggi, maka dia akan menjulurkan lehernya, sehingga akhirnya lehernya menjadi panjang, dan diwariskan hingga saat ini. Berikutnya adalah Charles Darwin, berasal dari Inggris, 1809. Pendapat Darwin tentang evolusi dimuat dalam bukunya, yang berjudul One of the Origin of the Species by Means of Natural Selection. Melalui buku ini, Darwin berkata bahwa alam mengadakan seleksi terhadap seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan lestari, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bukti-bukti evolusi yang sudah dijelaskan tadi. Bukti-buktinya seperti ini. Teori evolusi dapat dibuktikan melalui berbagai bukti saintifik. Beberapa di antaranya yang dapat membuktikan teori evolusi adalah homologi,
Hasil rekaman fosil dan biogeografi. Homologi menunjukkan bahwa beberapa spesies memiliki suatu kesamaan yang didapat dari leluhur yang sama. Sebagai contoh, homologi adalah kesamaan struktur antara lengan manusia, tungkai harimau, sirip paus, dan sayap burung. Bisa dilihat di gambar ini. Sirip paus, kaki katak, kaki kuda, kaki harimau, kaki manusia, dan kaki burung ini mirip. Sejak ratusan tahun lalu, teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin dapat dibuktikan dari fosil-fosil yang telah ditemukan, yang menunjukkan asal-usul suatu organisme. Fosil juga dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada berbagai kelompok organisme. Berdasarkan fosil yang telah ditemukan, dapat menunjukkan adanya hubungan antara fosil mamalia seperti paus dan lumba-lumba dengan fosil dari rusa, babi, dan sapi, berdasarkan data DNA yang didapat dari fosil tersebut. Berdasarkan bukti biogeografi, evolusi dibuktikan berdasarkan distribusi spesies secara geografis. Berdasarkan bukti biogeografi ini dapat diprediksi di mana fosil dari kelompok organisme yang berbeda dapat ditemukan. Sebagai contoh adalah fosil kuda, di mana spesies kuda lebih banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara. Sebabnya, wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan pada masa itu tidak terhubung, sehingga kuda tidak dapat berpindah dari Amerika Utara ke Amerika Selatan. Dapat dilihat di gambar yang kedua, Amerika Utara dan Amerika Selatan belum bergabung. Dengan demikian, para peneliti dapat menyimpulkan bahwa fosil kuda tertua berasal dari wilayah Amerika Utara. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi evolusi. Evolusi tadi difaktori oleh macam-macam ini. Berikut saya jelaskan. Yang pertama, ada perkawinan yang tak acak. Yang kedua adalah migrasi, berpindahnya suatu makhluk hidup dari suatu tempat ke tempat yang lainnya sehingga bercampur. Yang ketiga, hanyutan genetik. Yang keempat, seleksi alam. Siapa yang tidak dapat beradaptasi, maka dia akan punah. Yang dapat beradaptasi, dia akan bertahan. Yang kelima, mutasi. Ini mutasi gen. Yang keenam, rekombinasi dan seleksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena ini waktunya terbatas, maka saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.